Dan ini kerjasama besar antara Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab. Semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar. Dan targetnya adalah 30.000 hektar. Seperti leapfrog atau lompatan katak bagi perekonomian Indonesia di kancah internasional. Hadirnya 2 mega proyek di Kabupaten Bulungan, yakni kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Tanah Kuning, Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diyakini menjadi pendukung pemulihan ekonomi nasional. Kedua mega proyek itu menjadi proyek strategis nasional PSN yang diharapkan dapat menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan luas 30.000 hektar. Bahkan, pembangunan PLTA di hulu sungai Kayan itu menjadi bentuk ekonomi hijau atau green economy, yakni ekonomi yang rendah emisi terhadap lingkungan dan memiliki keadilan sosial. 2 mega proyek itu menjadi peluang terbukanya lapangan kerja yang diproyeksikan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bulungan. Saat peletakan batu pertama, Presiden Jokowi mengibaratkan KIPI seperti leapfrog atau lompatan katak bagi perekonomian Indonesia di kancah internasional. Ini akan kelihatan manfaatnya secara nyata pada 5-10 tahun ke depan. Presiden Jokowi juga mengungkapkan dalam masa pembangunan dibutuhkan sekitar 100.000 pekerja yang akan turut andil membangun KIPI. Selain itu, dalam satu kawasan industri yang pertama dibangun ini, Presiden Jokowi memproyeksikan akan ada 60.000 pekerja mampu terserap. Secara tegas, kala itu Presiden juga meminta agar para menteri, gubernur, dan bupati segera mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung kawasan industri yang diproyeksikan akan memiliki perputaran ekonomi bernilai triliunan rupiah. Saat ini pembebasan lahan untuk mega proyek kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Bulungan dengan nilai investasi sebesar 132 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.848 triliun rupiah terus terprogres. Pada Juni 2022, salah satu investor pengelola kawasan industri, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, telah melakukan pembebasan lahan 90%. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan untuk mewujudkan hadirnya kawasan industri pelabuhan internasional di Bulungan, Pemprov Kaltara bergerak cepat, salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Mega proyek KIPI sendiri ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029, di mana Gubernur meyakini KIPI akan memiliki efek berganda yang sangat luar biasa. Adanya pembangunan industri di suatu kawasan bukan saja berbicara tentang modal yang keluar atau untung yang diperoleh, tetapi ada efek berganda di situ. Selain akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap, akan tumbuh ekonomi baru. Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park dengan produk keluarannya adalah produk hijau, energinya dengan energi hijau, semuanya EBT produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau. Karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa, yang namanya Amerika akan mulai mereka nggak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu bara, nggak mau lagi. Semuanya mengarahnya ke sana, sehingga kita harus mendahului. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan. Nanti kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara. Dan yang memesan kawasan ini udah banyak ngantri. Karena mereka tahu ini energinya yang dipakai adalah energi hijau.
Presiden Joko Widodo bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu siang meninjau langsung lokasi persemaian tanaman di kawasan Mentawir Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan perkembangan tanaman pohon dari berbagai jenis yang sudah dapat dilihat. Tanaman-tanaman tersebut nantinya akan ditanam di kawasan Ibu Kota Nusantara. Saat ini jumlah tanaman yang ada kawasan persemaian sekitar 1.000 pohon, baik tanaman pohon kayu berbagai jenis dan juga pohon buah. Lokasi persemaian sendiri terus dilakukan perluasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kunjungan kerjanya kali ini pemirsa, Presiden Joko Widodo juga meninjau bendungan di kawasan Sepaku, titik nol dan lokasi yang akan dibangun istana. Dikutip dari Kompas.com, beberapa tahapan proyek IKN tercantum dalam buku saku pemindahan ibu kota negara oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas. Direncanakan pula pemindahan aparatur sipil negara atau ASN tahap awal yang meliputi TNI, Polri, dan MPR. Infrastruktur dasar utama seperti air, energi, rel untuk menunjang kegiatan 500.000 penduduk pada tahap awal juga ditargetkan telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, Presiden juga direncanakan telah pindah ke KIKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, sebagai landasan pembangunan IKN, diketahui bahwa penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara hanya memakan waktu 42 hari. Tak heran apabila muncul berbagai anggapan bahwa proyek skala besar ini memiliki resiko yang besar. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mencermati setiap masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak demi kelancaran hajat publik ini. Hal itu disampaikan Asosiat Profesor Program Sosiologi di Nanyang Teknologi University Zulfikar Amir pada Kamis 16 Juni. Menurut Zulfikar, pemindahan ibu kota sejatinya adalah hal yang wajar dan pernah terjadi baik di negara berkembang maupun maju. Kalimantan dengan topografi yang seperti ini, ya dengan sungai, dengan hutan, apa segala macam, perlu percepatan infrastruktur lah, jembatan, jalan, itu jelas dibutuhkan karena untuk mempercepat akses tadi, artinya untuk mencapai suatu kemajuan lah. Yang terbaru di Kalimantan ini adalah tol Balikpapan Samarinda, tol pertama di Kalimantan. Kemudian jembatan Pulau Balang, kemudian bendungan Semoy Sepaku juga. Memang yang harus dibangun itu adalah infrastruktur penunjangnya dulu gitu loh. Alhamdulillah sebelum ada IKN jembatan ini sudah dibangun, bendungan segala macam, artinya memang ada sinergi untuk kelanjutan seperti itu. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Kalau mau gede memang nyaman lewat tol karena nggak ada tanjakan kan.
Iya, jalannya lempeng aja gitu, itu bawa aman, ya, karena nggak diganggu sama roda 2, jalan kaki, itu kan untuk mobil gede kan. Secara umum, jembatan ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir Penajam Utara. Memang ini akan menjadi penghubung utama menuju IKN langsung. Kedepannya akan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan IKN. Dan kebetulan ini sudah siap duluan. Di era Jokowi ini, ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, sampai Banjarmasin, mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya majulah. Bendungan Sepakusimo ini manfaatnya terutama untuk mereduksi banjir dan juga bermanfaat untuk air baku. Jadi kalau infrastruktur ini jadi, paling tidak masyarakat yang berada di sini dulu terlayani dengan air bersih. Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Ya, apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata.